selamat datang di podcast kita hari ini. Di episode kali ini kita bakal ngobrol santai, tapi seru loh. Nah, soal penerbitan dan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan. Topik ini penting banget karena berkaitan sama bagaimana instansi pemerintah bisa lebih transparan dan akuntabel dalam mengelola dana publik. Nah, pastinya bakal ada insight menarik dari kita semua. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, baik, untuk sesi berikutnya ini kita akan beralih ke pembahasan yang lebih sistematis dan mendalam, yakni mengenai teori serta sistem yang mendasari penerbitan dan tindak lanjut temuan dalam laporan hasil pemeriksaan sektor publik. Betul Cindy. Kita mulai dari aspek teoritis terlebih dahulu. Dalam audit sektor publik, teori penerbitan laporan hasil pemeriksaan menjadi hal yang fundamental. Ini merupakan tahap akhir dari proses audit yang mencerminkan tanggung jawab auditor dalam menyampaikan temuan-temuan signifikan yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Nah, Gina, dalam konteks ini itu memahami standar pelaksanaan sebagaimana diatur dalam standar audit pemerintah. Kedua, auditor juga harus mampu menyusun laporan audit dalam format waktu yang jelas serta mengerti kondisi yang memungkinkan untuk memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Oke, selain itu, auditor juga harus mengidentifikasi berbagai jenis penyimpangan dari format standar dan memahami kondisi yang menyebabkannya. Penting, pelaporan khusus yang bersifat signifikan dan memerlukan perhatian khusus juga perlu dipertimbangkan. Nah, tujuan utama dari penerbitan laporan hasil pemeriksaan tindak lain adalah untuk menyampaikan hasil pemeriksaan secara transparan, mempertanggungjawabkan pelaksanaan audit, serta memperoleh umpan balik dari pihak yang berkepentingan. Nah, oleh karena itu, laporan ini tuh harus dapat dipahami dengan baik oleh pengguna laporan, termasuk yang awam terhadap aspek teknis audit. Nah, selanjutnya itu pihak-pihak yang terlibat dalam proses penerbitan ini mencakup auditor itu sendiri, direktur audit, pihak yang diaudit, legislatif, hingga masyarakat umum. Ini tuh memperlihatkan bahwa audit sektor publik adalah proses yang sangat terbuka dan berorientasi pada kepentingan publik. Selanjutnya kita beralih ke temuan laporan hasil pemeriksaan. Temuan ini dalam laporan bukan hanya untuk didokumentasikan, tapi juga harus ditindaklanjuti auditor. Tidak hanya melaporkan, tetapi juga bertanggung jawab untuk mendorong dan memfasilitasi tindakan korektif. Selain itu, ada pun 4 prinsip penting yang mendasari proses-proses ini. Yang pertama ada kejelasan temuan, kedua bukti pendukung yang meyakinkan, tiga rekomendasi yang efektif dan efisien secara biaya, serta strategi komunikasi yang baik agar laporan mendapat perhatian yang layak. Nah, auditor internal ini juga harus memiliki tanggung jawab menyusun rencana kerja tindak lanjut sebagai bagian dari perencanaan tahunan. Kemudian dengan memperhatikan resiko dan urgensi dari setiap temuan tersebut. Eh, Manajemen lembaga yang diaudit juga berperan aktif. Mereka bertanggung jawab untuk memilih dan melaksanakan tindak lanjut yang sesuai. Atau bila tidak dilakukan, harus menerima dan melaporkan resiko atas keputusan tersebut. Nah, selain itu ada menurut Jiro bahkan menyebutkan bahwa pentingnya temuan, biaya perbaikan, risiko kegagalan, serta waktu dan kesulitan pelaksanaan semuanya harus dipertimbangkan dalam memilih langkah tindak lanjut yang tepat. Oke, selanjutnya yaitu sistem penjadwalan tindak lanjut pun harus disusun secara rinci. Ada 5 langkah, yaitu memberi batas waktu pelaksanaan, evaluasi laporan manajemen, verifikasi tindakan koreksi, saat ulang jika perlu, dan pelaporan kepada manajemen tempat tinggi bila koreksi belum memadai. Nah, selanjutnya kita masuk
ke bagian sistematik. Penerbitan laporan hasil pemeriksaan itu bersifat periodik, seperti harian, mingguan, bulanan, atau tahunan, tergantung kebijakan dan kebutuhan lembaganya. Nah, namun untuk kondisi tertentu, laporan juga bisa diterbitkan berdasarkan permintaan khusus, terutama bila ada hal mendesak atau luar biasa yang perlu segera ditindaklanjuti. Oh ya, dalam proses penerbitan ini tuh ada prosedur yang harus dilalui, mulai dari koordinasi rencana pemeriksaan, pengumpulan data awal, penyusunan program kerja, entry briefing, pemeriksaan lapangan, konfirmasi temuan, hingga penyusunan laporan akhir. Nah, untuk yang terakhir, dalam sistem tindak lanjut, prosesnya meliputi penerimaan laporan oleh pihak yang diaudit, analisis terhadap temuan, penyusunan rencana koreksi, pelaksanaan koreksi, evaluasi, verifikasi oleh auditor, dan yang terakhir pelaporan hasil koreksi tersebut. Nah, seluruh proses ini nih menunjukkan bahwa audit sektor publik ini bukan hanya proses teknis, melainkan ada juga strategis dalam menjaga akuntabilitas, integritas, dan efektivitas dari penyelenggaraan pemerintahan. Dan pada akhirnya sistem ini akan berfungsi optimal bila semua pihak dari auditor, eh, pihak dan ini lembaga pemerintahan hingga masyarakat sama-sama menjalankan perannya secara konsisten dan profesional. Nah, terus tahap selanjutnya kan ada penerbitan laporan hasil pemeriksaan nih ya. Nah, apa saja sih siklus dari penerbitan laporan hasil pemeriksaan itu? Dari siklus penerbitan ini, yang pertama itu diawali dengan penyerahan konsep laporan hasil pemeriksaan kepada organisasi atau instansi pemerintahan yang terkait. Lalu yang kedua baru dilakukan penerbitan konsepnya terhadap draft laporan pemeriksaan. Oh, berarti siklus penerbitan itu cuma ada dua saja ya? Enggak, Kak. Yang ketiga tuh pertemuan antara tim dan pihak yang diaudit melalui penyanggahan konsep laporan hasil pemeriksaan dengan pertemuan yang diharuskan quorum dengan jumlah 50% plus 1. Kemudian yang terakhir dari siklus penerbitan laporan hasil pemeriksaan tersebut adalah evaluasi dari konsep laporan hasil pemeriksaannya. Wah, lumayan banyak juga ya. Nah, terus tuh selanjutnya apa sih? Untuk selanjutnya itu ada setelah dari siklus penerbitan dilakukanlah pemberian opini audit. Nah, setelah itu terdapat siklus tindak lanjut temuan laporan hasil pemeriksaan dengan diawali penerimaan laporan hasil audit ke pihak yang akan diaudit serta dipelajari oleh pihak terkait. Oh, berarti itu selanjutnya dilakukan perbaikan dari posisi auditor ya. Dan kemudian itu bisa dilakukan evaluasi dari hasil perbaikan dan memverifikasi hasil dari perbaikan tersebut. Dan yang terakhir, laporan hasil laporan. Nah, ternyata setelah penerbitan laporan ini masih ada tahap selanjutnya ya, dengan pemberian opini dan tindak lanjut temuan. Mungkin bagaimana teknik penerbitan laporannya? Berarti teknik penerbitan itu pada laporan hasil pemeriksaan dapat dilakukan melalui media cek berupa hard file dan soft file, PDF atau jenis lainnya. Selain itu juga bisa diterbitkan melalui situs internet yang gampang diakses oleh semua orang. Nah, selanjutnya teknik analisis berbasis standar pemeriksaan yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu melakukan analisis deskriptif atas temuan laporan hasil pemeriksaan, lalu yang kedua itu melakukan analisis atas rekomendasi perbaikan yang diajukan oleh auditor, lalu yang ketiga itu membuat rencana perbaikan berdasarkan hasil analisis temuan dan rekomendasi perbaikan, lalu yang keempat itu melaksanakan perbaikan, lalu yang kelima itu melakukan evaluasi hasil perbaikan, lalu yang keenam itu melakukan verifikasi hasil perbaikan, dan yang ketujuh itu auditor menyusun laporan hasil perbaikan. Tentang
jadi makin paham pentingnya transparansi dan juga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Oke, aku tutup ya teman-teman. Dadah.